Sejak tahun 2014, saya dan banyak sekali teman-teman yang lain selalu mendukung Jokowi. Baik dalam keadaan duka ataupun suka. Ini yang kami lakukan untuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi diserang oleh pendukung Prabowo ketika itu dengan tuduhan PKI, sebagai anak haram, sebagai keturunan Cina, presiden yang berijazah palsu, kami selalu berada di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Sampai kemudian ancaman fisik harus kami hadapi. Teman-teman ada juga yang digebukin oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo ketika itu. Bahkan itu terus bergulir sampai 2019. Kami tetap bersama Pak Jokowi dan bahkan kami termasuk orang-orang yang memasang badan kami untuk Pak Jokowi. Mengapa kami mau melakukan hal semua itu dengan risiko yang sangat tinggi? Pertama, kami yakin Pak Jokowi bekerja dengan hati. Pak Jokowi hanya memikirkan bangsa ini. Pak Jokowi betul-betul berangkat dari keluarga yang sama seperti kami. Orang biasa, rakyat jelata, bukan priayi yang tiba-tiba dipilih rakyat untuk menjadi pemimpin di negara ini. Sehingga kami kemudian ikut bersama Pak Jokowi. Tujuannya hanya satu, jangan sampai Prabowo menjadi presiden. Hanya itu yang kami pegang, hanya semboyan itu yang kami pegang. Sehingga kami penuh dengan totalitas dan loyalitas untuk mendukung Pak Jokowi. Lalu kemudian terus berjalan. Pak Jokowi melakukan berbagai program-program yang menurut kami sangat masterpiece. Sehingga kami setelah Pak Jokowi terpilih tahun 2014 punya anggapan bahwa inilah manusia yang diturunkan dari langit untuk bangsa Indonesia. Lalu kemudian kami terus bersama Pak Jokowi. Kami yakin Pak Jokowi adalah manusia langka yang akan sanggup memakmurkan Indonesia. Sampai hari ini pun kami menganggap bahwa program Pak Jokowi harus terus dilanjutkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar misalnya. Dia mengatakan akan meneruskan IKN karena sudah diatur oleh undang-undang. Akan meneruskan hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena ini adalah bagian dari Indonesian Pride. Kebanggaan Indonesia dan bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri. Kami senang mendengar itu. Lalu kemudian seluruh program Pak Jokowi yang menguntungkan rakyat Indonesia ketika itu kami terus mendukung, termasuk membuat pinjaman hutang dari luar negeri, menjual obligasi dan sebagainya untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sampai ke pojokan Papua sana. Oleh karena itu kami betul-betul sangat apresiasi terhadap Pak Jokowi. Hutang boleh besar tapi infrastruktur harus terus jalan dan kita nikmati. Dan Pak Jokowi terbukti berhasil menanggulangi angka-angka kontraksi ketika zaman pandemi. Inilah kemudian yang membuat kami betul-betul sangat lekat dengan seluruh program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu kemudian pengorbanan kami yang berlangsung bertahun-tahun sejak 2014 termasuk teman-teman yang sempat digebukin oleh kelompoknya Pak Prabowo, sampai kemudian serangan-serangan terhadap Pak Jokowi secara personal, itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo pun juga ikut menyerang Jokowi ketika itu. Lalu kemudian pada tahun menginjak ke-9 ini, Pak Jokowi telah melakukan kesalahan dengan mengubah konstitusi. Oke, kita semua kemudian melawan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Yang menjadi persoalan utama adalah
bagi kami hari ini adalah mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo. Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Secara karakteristik juga berbeda, secara kemampuan juga berbeda. Pak Jokowi kemanapun selalu pergi, dia melakukan mobilitas tinggi, berkunjung ke sana kemari, belusukan ke pasar, ke mall, itu juga ke berbagai proyek yang mangkrak ketika itu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalannya hari ini, apakah mampu itu dilakukan oleh seorang Prabowo? Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Ini bukan tuduhan karena saya alami sendiri. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Pak Jokowi hari ini. Mari Pak, jaga kepercayaan kami kepada Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi jika ingin melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh Pak Jokowi sejak 2014 lalu, saya yakin bukan ada di tangan Prabowo. Saya yakin itu. Dari berbagai capres misalnya, capres yang lain lagi sejak awal sudah mengatakan IKN tidak dilanjutkan. Hari ini kalaupun Prabowo ingin melanjutkan IKN, mungkin saja dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, Prabowo akan melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah penerus Jokowi. Yang menurut saya, Prabowo bukanlah Jokowi. Lalu kemudian hari ini, termasuk kekuatan supremasi sipil, saya juga tidak percaya bahwa Prabowo akan menjaga itu. Supremasi sipil yang telah dilakukan sejak zaman reformasi hingga hari ini akan digerus perlahan oleh Prabowo. Karena apa? Karena dia punya sejarah yang mencoreng-moreng kekuatan supremasi sipil di Indonesia. Kita tahu Prabowo terlibat dalam penculikan berbagai aktivis dan kelompok-kelompok mahasiswa pada tahun 98. Dan itu merupakan parameter bagi kita semua bahwa Prabowo tidak bisa diandalkan dalam supremasi sipil seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, mari sadarlah kita semua dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Dan ketika seandainya dia menjadi presiden, percayalah, Jokowi akan dikorbankan untuk kekuasaannya. Seluruh rakyat juga akan dikorbankan kepentingannya. Dan juga supremasi sipil pasti akan digerus perlahan. Paling terakhir, saya juga heran kalau ternyata ada oknum polisi misalnya yang justru mendukung Prabowo. Percayalah, yang akan dilakukan oleh Prabowo jika seandainya dia berkuasa, yang dibuntungi pertama adalah Polri. Karena memang dia tidak menyukai supremasi sipil. Mengapa saya mengatakan demikian? Kami orang-orang sipil ini mengandalkan polisi sebagai garda terdepan bagi kekuatan supremasi sipil. Kalau polisi melanggar pidana misalnya, anggota polisi yang melanggar pidana akan diadili di pengadilan negeri seperti kami. Sama seperti kami orang-orang sipil ini. Oleh karena itu kami menganggap bahwa polisi seharusnya menjadi pasukan terdepan untuk tegaknya demokrasi dan supremasi sipil. Karena polisi adalah bagian dari sipil yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi untuk menegakkan hukum di ranah-ranah sipil. Oleh karena itu, hari ini semua bandul politik sudah betul-betul menjadi acak adul. Semuanya tidak beraturan. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Prabowo sama sekali berbeda dengan Jokowi. Prabowo bukanlah Jokowi. Terima kasih.